Halo sahabat Yas, saya kali ini mau jujur sama kalian semua. Inilah kenapa alasan saya memutuskan untuk jadi pengusaha. Saya nggak tahu apakah ini saat yang tepat untuk bicara hal ini ya di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini. Tapi saya yakin ini pasti ada manfaatnya. Dan bukan suatu kebetulan juga teman-teman kalau Anda bisa nonton video ini. Karena saya pribadi pun saya terbuka pikiran saya bisa melihat sisi yang berbeda ya dari sebuah kehidupan lewat satu penjelasan pada hari ini. Dan kita pasti pingin punya kehidupan yang kita hidupi ini yang sedang berlangsung ini, pasti kita pingin punya keluarga yang harmonis ya kan ya. Dengan itu otomatis tanggung jawab kita juga jauh lebih besar ya kan. Dan hari ini juga video kali ini mungkin kurang cocok ya buat teman-teman yang semuanya udah disiapin ya dengan orang tuanya ya, Anda sudah disiapkan semuanya. Tapi hari ini cocok sekali untuk orang-orang teman-teman semua di sini yang mulai usahanya dari nol mungkin ya, yang pingin memulai untuk berbisnis ya kan, yang pingin mungkin punya kehidupan yang lebih baik. Oke. Dan hari ini kita akan jujur teman-teman, bongkar-bongkaran dengan teman-teman semua gitu ya, karena banyak sekali mungkin para pengusaha itu tidak menjelaskan ini dengan lebih detail. Oke. Jadi oke teman-teman, kita mulai dari mana? Kita mulai dari kita masuk TK ya, kita masuk dari sekolah gitu ya. Ketika kita bersekolah, ini saya akan coba tuliskan di sini supaya teman-teman lebih paham. Oke, seperti ini teman-teman. Kita mungkin dari sekolah dari TK ya. TK, SD, SMP, SMA. Kalau kita dapat kesempatan berkuliah teman-teman di sini, ya Anda bersyukur sekali karena banyak orang yang tidak dapat kesempatan berkuliah. Tetapi pertanyaan saya, ketika kita bicara tentang TK, SD, SMP, SMA, biasanya orang setelah dari kuliah ngapain? Ya kan, ini kata kuncinya. Ya, banyak orang atau mungkin dari keluarga kita seringkali, ayo kamu nanti sekolah yang pintar, ya kan, di SMP atau SMA mu atau SD mu, sekolah yang pintar, biar dapat beasiswa dan lain-lain, akhirnya kamu bekerja, gajimu tinggi ya kan, kamu dapat gaji yang cukup bagus, akhirnya kita terfokus atau kita terpatok dengan namanya bekerja supaya dapat gaji. Oke, sekarang kita coba kita coba sama-sama kita menggali informasi gitu teman-teman ya, kita sama-sama belajar di sini. Baik, kita pertama dari gaji dulu. Kalau kita bicara gaji, mulai dari mungkin orang yang sudah lulusan kuliah ya, sudah S1 ya, mereka S1 sarjana. Kita ngomong gaji dulu deh, gaji UMR. Kita ngomong gaji UMR. Gaji UMR di Jakarta, di perkotaan ya, kita bicara di perkotaan dulu. Oke. Gaji UMR di Jakarta itu berapa sih kira-kira? Oke, kita bicara 4.400.000 lah. Ya ada ya plus minus lah 4.400.000 ini teman-teman. 4,4 juta. Kita bulatkan aja ya. Jadi 5 juta. Kita bulatkan ya teman-teman, jadi 5 juta. Oke. Cukup tinggi? Ya saya rasa cukup bagus ya untuk orang yang baru lulus dari, karena banyak di kota-kota lain ya, mungkin kota yang lebih kecil dari Jakarta gitu ya, di daerah itu UMR atau pendapatan minimumnya lebih kecil ya, lebih kecil dibanding kalau kita ngomong aja lah pukul rata ya, di kota manapun misalnya gaji Anda segini. Oke, gaji Anda 5 juta rupiah. Setelah itu kita bicara dulu 5 juta rupiah dapat penghasilan ini ya. Lalu kita pingin kehidupan yang ideal, kita pingin punya kehidupan yang layak gitu ya, kita punya kehidupan yang bagus ke depannya. Nah, otomatis dalam kehidupan kita pasti nanti berkeluarga ya. Kita ngomong yang pada umumnya ya, orang pada umumnya ya, kita berkeluarga, kita punya anak dan lain-lain. Otomatis kalau kita berkeluarga kita butuh yang namanya rumah teman-teman.
Oke. Nah, kita namanya rumah ini. Nah, oke, rumah ini berapa sih yang di perkotaan ya, yang oke lah, harganya cukup, nggak terlalu mahal. Kita bicara 1M. Oke, rumah ini 1M. Kalau kita bicara lagi mobil, kenapa mobil? Kalau kita sudah punya anak dan lain-lain, kita pasti nggak pingin anak kita kehujanan, kita pasti nggak pingin istri kita kehujanan, ya kan, kepanasan. Kita pingin mereka punya kehidupan yang lebih baik, ya kan. Kita bicara mobil kita bicara harga ya yang oke aja lah, yang standar 150 juta. Oke, 150 juta. Lalu kita bicara lagi tentang biaya tak terduga, atau jangan dulu deh, kita sebelum punya rumah dan mobil pasti kita kan menikah. Ya, ini kalau Anda menikah pakai uang sendiri. Oke. Menikah biayanya berapa sih? Ya, kita anggap aja nikah yang sederhana lah. Di kota berapa sih? 100 juta rupiah. Oke. Mobil, rumah, ya nikah segini. Kalau kita ngomong biaya tak terduga, biaya yang mungkin kita bisa sakit, kita bisa butuh biaya untuk berobat saudara kita yang sakit, ya kan, anggap aja ini 30 juta. Dan kita coba totalkan teman-teman. Saya coba ambil kalkulator, kita sama-sama coba total berapa uang yang dibutuhkan gitu ya. Ini 1M ya, tambah 50 juta. Oke, tambah 100 juta. Oke, tambah 30 juta. Ya. Ini totalnya 1M 280 juta. Nah, total di sini teman-teman. 1M 1,28M. Kalau gaji kita 5 juta rupiah yang tadi kita gaji ya, dapat uang ya kan, kita simpan 5 juta rupiahnya, dari 1,28M kita bagi dengan 5 juta. Tadi saya lupa ngasih tahu teman-teman, 5 juta ini per bulan ya, per bulan. Oke, berarti kalau 1,28M 1M 280 juta kita bagi dengan 5 juta rupiah ya, otomatis totalnya 256 bulan. 256 bulan kita bagi dengan 12 bulan kan, berarti untuk cari berapa tahun, berarti kita butuh 21 tahun. Alright, bermakna kalau Anda ingin punya rumah ya seharga segini, saya nggak tahu standarnya orang masing-masing ya, tapi kita bicara ini kalau kita ingin punya kehidupan yang ideal teman-teman. Oke, kalau kita punya rumah 1M, mobil 150 juta ya, lalu menikah dengan biaya sendiri, ada biaya tak terduga dan lain-lain di sini, totalnya tuh kita harus mengumpulkan uang selama 21 tahun ya. Kalau umur kita sekarang 20 tahun, bermakna kita bisa melunasi ini semua atau bisa punya ini semua kalau umur kita 41 tahun. Oke. Dengan catatan ya, dengan catatan ini ada notesnya yang paling penting. Anda nggak makan, tidak ngafe ya, tidak nongkrong, tidak nonton bioskop ya, nggak nonton bioskop, nggak nongkrong ya. Anda pacaran ya sudah di rumah aja, atau mungkin di tempat yang gratis, pokoknya semuanya gratis lah ya, karena biaya hidup Anda nggak bisa tertolong di sini. Ini Kak 21 tahun kalau Anda nggak makan, Anda nggak nongkrong, Anda nggak ngapa-ngapain ya, Anda simpan betul-betul gaji Anda untuk kehidupan Anda di masa depan. Itu aja butuh 21 tahun. Bayangin kalau dipotong, makannya berapa, kalau beli HP baru berapa. Oke. Lalu kalau kita nongkrong sama teman-teman kita, sekali nongkrong habis berapa. Kalau kita ada biaya-biaya di sini yang nggak terduga lagi di sini, pasti kepotong lagi. Ujung-ujungnya per bulan paling kita bisa nyimpan 2 juta. 2 juta pun itu sudah bagus banget. Oke, Anda bisa nyimpan 2 juta rupiah dari 5 juta, itu udah berapa persen? Ya kan?
udah hampir 40% teman-teman. Itu bagus banget, hampir separuhnya. Tapi saya rasa dengan Anda mengumpulkan 2 juta rupiah itu bisa selama 40 tahun lagi teman-teman. Di sini Anda bisa dua kali lipat untuk mengumpulkan uangnya semua ini. Bayangin kalau kita ini di sini, saya bukan bicara tentang uang lagi. Anda pasti bicara kepada saya, wah Pak Vino ini mikirnya uang semuanya. Kan hidup ini kan bukan cuma uang Pak. Hidup ini kan bisa kita nikmati dulu, dengan gaji segini kita bisa nikmati, tidak usah terlalu mikir tentang uang dan lain-lain. Hey, saya bukan bicara tentang uang. Saya bicara tentang waktu. Saya bicara tentang waktu. 21 tahun kita habiskan cuma untuk hal-hal ini, bukan hal yang lain. Bagaimana kita bicara untuk ngasih orang tua, bicara untuk bisa bersedekah untuk orang lain, bicara untuk bisa beramal kepada orang lain, ke rumah ibadah. Ngomong kosong tentang itu semua kalau kita sendiri aja di sini masih mikir tentang ini kita pribadi, ya kan? Nah, makanya kita harus belajar teman-teman. Maksudnya dalam arti saya bukan berarti meminta Anda untuk harus jadi pengusaha, no. Coba Anda harus berpikir gitu ya. Mungkin Anda masih bekerja saat ini, Anda masih punya pekerjaan tetap, Anda bekerja di sebuah kantor, instansi dan lain-lain, ya kan, bekerja ikut orang, it's no problem, itu bukan jadi masalah teman-teman. Tapi satu hal saya ingin mengingatkan bahwa tentang waktu terus berjalan, waktu terus berputar. Ya kalau kita nggak mulai dari sekarang membangun usaha kita sendiri, membangun usaha yang kita tekuni sendiri, ya bagaimana kita ingin capai yang tadi saya ceritakan, ya kehidupan yang ideal tadi. Ya kan? Ini menurut saya pun dengan waktu segini teman-teman, 21 tahun itu waktu yang cukup lama gitu ya, waktu yang ya bagi saya nggak tahu ya, kalau bagi teman-teman ini waktu yang singkat gitu ya Pak. Nanti kan saya pokoknya ada masa-masanya saya ingin buka usaha sendiri, oke, nggak masalah gitu ya, Anda punya pemikiran sendiri seperti itu. Tapi saya cuma ingin mengingatkan teman-teman bahwa waktu terus berjalan dan kita jangan sampai terjebak di dalam hal ini gitu ya. Saya pun bicara seperti ini, yang edit video saya pun adalah pegawai saya gitu ya. Saya pun mereka tahu ya, pegawai saya tahu, nggak masalah. Karena apa? Karena ya saya mengedukasi, saya memberitahukan bahwa hal ini yang harus kita punya gitu ya. Selain kita ada pekerjaan tetap, tapi kita juga ada sambilan gitu ya, ada bisnis di luar pekerjaan kita gitu ya. Loh Pak, kalau sekarang pekerjaan saya tidak membolehkan saya untuk membuka satu lapangan usaha atau membuka usaha, gimana Pak? Ya coba berpikir ulang. Kayak bekerja nggak cuma di tempat itu aja gitu kan, bekerja ada banyak hal gitu, di tempat lain juga ada yang mengizinkan bisa untuk sambil membuka usaha gitu loh. Oke, jadi inilah alasan kenapa teman-teman saya belajar untuk saya coba memutuskan belajar untuk jadi pengusaha, ya kan. Tidak mudah, yes, saya kasih tahu dulu, ini tidak mudah gitu. Pak Vino, berarti kalau jadi pengusaha pasti bisa capai ini Pak? Belum tentu juga. Oke, belum tentu juga. Tetapi kalau Anda bisa meminimalisir risiko, Anda bisa mendapatkan mentor yang tepat, ya komunitas yang tepat, otomatis untuk mencapai ini semua pasti akan beres. Ya, dengan menemukan orang yang sudah mencapai ini semua. Kalau Anda ingin capai kehidupan yang ideal seperti ini, tinggal temukan mentor atau orang yang tepat, orang yang memang sudah mencapai hal ini, udah sampai ke sana. Nah, baru kita bisa jadikan mereka mentor. Nah, dengan itu otomatis bisnis Anda bisa juga dipantau, bisnis Anda juga bisa lebih baik ke depannya. Jadi ini alasan saya teman-teman. Yang awalnya saya cuma berpikir sekolah SD ya, dari TK, SD, SMP, SMA, habis itu mungkin dapat kesempatan kuliah, habis kuliah ngapain lagi? Semua orang rata-rata jawabannya bekerja, ya kan, karena kita sistem pendidikan kita memang sudah diajarkan seperti itu gitu ya. Dan ya semua orang kalau ditanya setelah kuliah ngapain pasti bekerja. Nah, jarang yang bicara kalau setelah kuliah ngapain, saya buka usaha, saya berwirausaha. Cukup bisa dihitung jari teman-teman orang yang seperti itu. Tapi saya terbuka pikiran saya gara-gara mendapatkan hal yang seperti ini, dan semoga ini juga bisa membuka pikiran teman-teman semua. Dan saya berdoa buat teman-teman hari ini Anda bisa bahagian orang tua ya, Anda bisa mulai membahagiakan orang tua dan mulai bisa mandiri secara finansial, dan Anda jadi orang yang sukses ke depannya. Dan channel ini tujuannya memang membuat
anak muda Indonesia pasti bisa, ya, pasti bisa sukses. Oke, thank you semuanya. Kalau suka video ini share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, ya jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan saya sangat hebat luar biasa.